Lagi di video yang mana kita berani mulai, berani ngomong, berani bercerita, dan tentunya kita harus bisa. Nah, teman-teman, di target kita yang durasi 10 menit ngomong di setiap episodenya gitu ya. Nah, kita akan bercerita tentang apapun yang mau kita ceritakan. Yang penting kita harus ngomong 10 menit setiap episodenya. Kita akan membiasakan nanti sampai 30 sampai 50 episode baru kita naik ke tahap 15 menit atau 20 menit. Wah, saya nggak sabar nih mau bisa ngomong bercerita selama 15 sampai 20 menit. Ini kan suatu hal yang luar biasa bagi kita gitu. Nah, di sini saya mau cerita tentang anak jalanan. Nah, teman-teman tahu nggak? Anak jalanan itu luar biasa sebenarnya. Tanpa kita sadari bahwa mereka juga mempunyai kehidupan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari segi pandang perspektif orang-orang yang sok baik gitu ya, sok baik gitu, melihat orang-orang jalanan itu, mereka menganggap bahwa mereka itu tidak baik, mereka itu tuh jahat, mereka itu nggak ada harapan, nggak ada impian, nggak ada masa depan dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang keliru bagi warga Indonesia, khususnya yang tanda kutip ya, yang pemikirannya jelek gitu. Padahal kalau kita mau melihat dari nyatanya, saya cerita pernah 1 minggu itu hidup bersama anak-anak jalanan yang bisa dikatakanlah mereka itu anak pang, fung, anak fung, yang rambutnya gini, rambutnya kipli, jabrik. Oh, ini ada yang tatoan, ada celana pendek, celananya pensil melorot, ada yang pakai rantai, kalung rantai. Pokoknya lengkap lah gitu. Bawaannya ya mesti gitar, ya ada yang punya HP dan megang rokok gitu. Itu kan sudah mereka bisa menikmati perjalanan hidup. Kalau dibilang untuk menikmati perjalanan hidup, mereka lebih paham gitu daripada orang-orang rumahan yang nggak pernah keluar rumah, yang bisanya bacot. Lah, mereka lebih tahu tentang arti hidup di jalan. Ini kan di jalan. Nah, mereka lebih tahu solidaritasnya. Karena kenapa? Ketika saya berada di posisi mereka, ketika saya bersama mereka, mereka itu seperti ini. Solidnya itu luar biasa. Mereka akan menghargai teman satu dengan teman yang lainnya. Bahkan gini teman-temannya, ada orang 5. Kemarin saya 5 orang. Saya 5 orang yang anak pangnya itu ada berapa itu, pokoknya banyak gitu. Nah, di perjalanan kami kan untuk naik satu tempat ke tempat yang lain itu harus ngikut bonek apa gandul. Nah, bonek gandul truk. Kalau dulu kan masih dibolehkan gitu ya, truk, walaupun kalau misalnya ketahuan secara tidak diperbolehkan karena bahaya ya. Ada beberapa kasus emang di jalan itu, teman-teman, kasus di jalan yang mana mengakibatkan tertabrak gitu. Jadi banyak anak-anak jalanan, anak pang yang mencegatnya terlalu sakras gitu. Mereka gini teman-teman, menghadang di tengah jalan gitu. Ini sangat berbahaya sekali gitu kalau kita melihat anak-anak pang kemudian mencoba menghadang truk besar, itu enggak truk kecil ya, itu dihadangnya di jalan. Ini kan hal-hal yang mungkin membahayakan, bukan mungkin lagi, emang membahayakan gitu. Bahkan ada beberapa yang tertabrak. Nah, anak pang ini seharusnya ya belajar dari kesalahan temannya gitu. Kadang nggak dibolak-balik gitu, kembali lagi menghadang. Akhirnya beberapa korban pun ada gitu. Seharusnya kalau misalnya pikiran kita secara logika, orang misalnya truk dari jauh laju kita hadang, nggak mungkin lah orang truk itu bisa mau ngerem dadak gitu, langsung berhenti. Nggak, otomatis dia ngeremnya pelan-pelan baru berhenti. Nah, posisinya ini kalau misalnya tidak ada rem atau nggak fokus di jalan, otomatis ya ketabrak gitu. Maka ya kita sebagai anak pang lah, walaupun di jalanan mau mengikut kepada truk-truk seperti itu, ya kita harus melihat kondisinya. Ya dari jauh mungkin kita pakai bendera, pakai apa gitu. Yang penting jangan membahayakan diri kita.
Jadi nanti urusannya nyawa ya, kita menikmati kehidupan di jalan, jangan sampai menambah beban dari kita sendiri kepada teman-teman atau keluarga. Nah, kenapa saya katakan keluarga? Ada beberapa anak yang di jalan itu banyak yang masih mempunyai keluarga gitu. Saya tanya, keluarga kamu di mana? Di sini, daerah sini. Bapak ibu masih ada? Masih. Itu rata-rata seperti itu. Dan yang anak jalanan ini teman-teman, walaupun pakainya compang-camping, kalau teman-teman bisa perhatikan dari dekat, tanya-tanya gitu ya, itu banyak orang yang kaya malahan. Jadi bukan kita mereka ngamen dan sebagainya, itu orang yang punya sebenarnya, punya rumah bagus, punya keluarga yang punya ya kalau cukup gitu, berkecukupan gitu. Tapi kenapa dia ngepang? Nah, ini perspektif saya ya, ketika saya tanya kepada mereka, mungkin ada cerita lain juga. Nah, mereka itu mempunyai keluarga yang broken home. Nah, jadi antara bapak dan ibu itu pisah. Tidak ada, kalau sudah pisah kan anak mau ikut bapak mau ibu bingung, akhirnya keluarlah ngepang aja gitu, daripada ikut bapak salah, ikut ibu keliru kan. Ibu ada juga yang bapaknya sudah keluarga sendiri, ibunya keluarga sendiri, sampai segitunya teman-teman mereka untuk menghibur diri, untuk menghindari konflik di keluarganya, mereka jalan di perjalanan. Ini orang yang nggak tahu malah bilangnya itu nggak punya masa depan gini-gini. Aslinya dia anak pang juga menginginkan kehidupan yang layak, yang mempunyai keluarga utuh, yang tinggal di rumah, yang bisa tinggal bersama keluarga. Tapi nyatanya enggak. Ini kalau dari anak-anak pang yang kaya ya, anak pang yang kaya yang sudah memiliki keluarga yang broken home itu, kemudian dia ikut teman-temannya di perjalanan, ngamen lagi di hidup perjalanan, tapi dia suka gitu. Nah, untuk masa depannya bagaimana ini ya terserah nantinya bagaimana gitu. Ada juga anak-anak pang yang anak-anak pang yang sudah berpengalaman di jalan, kemudian dia mempunyai skill bernyanyi, ngamen, akhirnya jadi artis juga ada. Jadi kita tidak tahu yang namanya masa depan itu. Jangan kita memprediksi bahwa orang jalanan tidak punya masa depan, anak-anak yang ngamen itu tidak ada masa depan. Tidak, mereka lebih mengetahui tentang dirinya, dan Tuhan lebih mengetahui dari apa yang akan terjadi. Maka kita sebagai hamba hanya introspeksi dan membenahi diri kita dan berperi sangka baik itu kepada makhluk dan kepada Tuhan. Nah, terutama saling mendoakannya. Nah, itu ada yang satu ya. Yang lainnya itu ada yang betul-betul dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga yang tidak mampu ini ya udah, jadi orang tuanya lengkap tapi tidak bisa membiayai dia, baik itu dari segi sekolahnya, dari segi kehidupan hariannya sudah tidak bisa membiayai, akhirnya dia pergi di jalanan ngamen bersama teman-temannya gitu. Itu kalau kita tahu betul, kita ngobrol dengan mereka, kasihan dalam arti ya kalau dibandingkan dengan anak-anak yang punya keluarga lengkap, yang dimanja-manja keluarganya, yang gini-gini. Tapi di sisi lain mereka lebih mempunyai kehidupan yang senang di jalan, tidak ada tekanan. Ya ada, tapi yang nggak banyak. Mereka bisa menikmati gitu, makan seadanya. Nih saya pernah ya dengan teman-teman saya itu makan itu antara orang 8 orang kayaknya, beli 3 bungkus ya, dimakan orang berdelapan. Itu ada beberapa kali gitu ya, jauh untuk berapa jumlahnya, kita beli berapa bungkus tok, makan bersama. Makannya ini pun di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan. Udah situ makan bareng. Kalau misalnya mau buah, kadang ya kita bilang ke yang punya buahnya, Bu ini gini-gini ya, ada boleh minta ini, nanti saya bantu ini. Oh nggak usah, ini langsung aja ambil, dikasih sekian. Akhirnya berbagi lagi, kemudian berbagi cerita. Pokoknya anak-anak jalan itu solidaritasnya wis top, mantep. Cuman ya kita sebagai anak jalan, kalau pesan saya ya, kalau misalnya masih bisa diperbaiki dari hubungan kita terhadap orang tua, ya kita kembali. Karena kita sebagai anak ya tidak akan terus-terusan di jalan, dan kita akan kembali kepada keluarga kita. Bagaimana cara kita untuk
menjadi anak yang berbakti dan anak yang selalu mendoakan orang tua. Yang kedua, kita harus jaga keselamatan kita ketika di jalan, jangan ngawur, jangan ikut-ikutan. Yang pertama, kita harus mempunyai pendirian dan jangan ikut-ikutan hal-hal yang negatif, yang positif ya. Kita misalnya hal-hal yang negatif lainnya lah, yang kayak menghadang di tepi jalan, kemudian mabuk-mabukan, begadang-gadang yang nggak jelas, itu jangan. Kalau kita di jalan, cukup kita menikmati jalan. Kalau kita bisa menyeni, berekspektasi dengan kemanfaatan, ya kita gunakan kehidupan kita di jalan untuk manfaat bagi orang lain, entah kita menolong satu sama lain dan sebagainya. Ini akan lebih bermanfaat. Nah, terima kasih teman-teman semua, semangat buat kalian dan selamat beraktivitas.